Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Atlet triathlon Koarmada 2 berhasil raih 2 prestasi membanggakan. Sementara dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia, Lanal Cilacap gelar kompetisi Kejurkap Panahan dan Lanalkap. Pada kompetisi triathlon dalam rangka HUT Kota Makassar yang ke-416 tahun yang digelar di Pantai Akarena Kota Makassar, atlet triathlon Koarmada 2 yakni Sertu Basirun dari Satkopaska Koarmada 2 menjadi juara pertama di kategori 40 tahun ke atas di triathlon sprint dan Seda Rahmat Irawan nomor 9 di kategori umur 16 sampai dengan 28 tahun. Sedangkan pada event pertandingan duathlon yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 25 November 2023 sampai dengan 26 November 2023 di Kutai Kartanegara, atlet triathlon Koarmada 2 yakni Serda Jeffrey Kabuladewa dari Satkopaska Koarmada 2 berhasil meraih juara 1 kategori umur 35 tahun ke atas. Di tempat yang berbeda, dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023, Lanal Cilacap di bawah pimpinan Komandan Lanal Cilacap Kolonel Laut Pelaut Bambang Subeno bekerja sama dengan Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kabupaten menggelar kompetisi Kejurkap Panahan dan Lanalkap di lapangan Rumdin TNI Angkatan Laut Cilacap yang diikuti oleh sebanyak 170 atlet panahan dari berbagai usia se-Kabupaten Cilacap. Roda mutasi jabatan Komando Armada 3 kembali bergulir. Pangko Armada 2 hadiri Sertija Pangko Armada 3. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2 Nyonya Penny Yayan Sofyan menghadiri upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada 3 dari Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi kepada Laksamana Muda TNI Hersan yang dipimpin oleh Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Tingkatkan sinergitas Koarmada 2 bersama Bank Indonesia Jawa Timur lepas kas keliling di Kepulauan 3T. Tingkatkan sinergitas dengan jajaran instansi pemerintah. Koarmada 2 bersama Bank Indonesia Jawa Timur kembali melaksanakan layanan kas Bank Indonesia di Pulau 3T, terdepan, terluar, dan terpencil di Jawa Timur, di antaranya Pulau Bawean, Pulau Kangean, dan Pulau Sapeken, yang merupakan sebuah program edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Layanan 3T ini menggunakan KRI Surabaya 591 bekerja sama dengan Koarmada 2 yang dilepas oleh Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Bandu Widiarto. Peduli korban konflik Gaza. Pangko Armada 2 terima bantuan dari instansi dan masyarakat Jatim. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban konflik Gaza, Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla secara simbolis menerima bantuan untuk para korban konflik Gaza dari masyarakat dan instansi yang ada di Jawa Timur, yang akan dibawa oleh KRI Regimen Wediodiningrat 992 menuju Jakarta untuk dilepas langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla menuju ke daerah konflik bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 melalui sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan instansi Jawa Timur yang telah bersedia untuk turut serta menyumbang dan melancarkan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik Gaza. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan jajaran Koarmada 2 berhasil gagalkan penyelundupan sepatu bekas.
Tim Second Fleet Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Nunukan berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal balpres curah berupa sepatu bekas grade sortir atau sepatu bekas branded dengan kondisi fisik di atas 70% sebanyak 4 kardus besar dari Tawau, Malaysia. Komandan Lanal Nunukan Letko Laut Pelaut Handoyo menyampaikan saat ini ABK Speed telah diperiksa dan dari hasil keterangan bahwa sepatu tersebut tidak diketahui miliknya. Sementara itu, untuk barang bukti berupa balpres diserahkan langsung ke pihak berwenang yakni kepada Bea Cukai Nunukan. Kasko Armada 2 berikan pembekalan kepemimpinan kepada Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 dan dilanjutkan dengan membuka fokus group discussion strategi pertahanan laut Nusantara dalam menghadapi ancaman peperangan modern. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MT Opsla yang diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MT Opsla CHRMP memberikan pembekalan mengenai kepemimpinan milenial menghadapi tahun Indonesia Emas 2045 yang merupakan tantangan bagi kita semua yang harus dihadapi untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin baru dalam keberlangsungan kehidupan bernegara. Kepada Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan 69 yang akan melaksanakan latihan praktek kepemimpinan 2 bertempat di Auditorium Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2 Ujung Surabaya. Usai memberikan pengarahan kepada Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan 69 sebagai bentuk perhatian TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di wilayah Alki dan Laut Yurisdiksi Nasional, Kasko Armada 2 mewakili Pangko Armada 2 membuka fokus group discussion dengan tema Strategi Operasional Pertahanan Laut Nusantara menghadapi ancaman peperangan modern dengan memanfaatkan keunggulan lokal, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Ko Armada 2 Surabaya. Kapok Sahli Ko Armada 2 hadiri peringatan HUT ke-52 Korpri di Gerahadi. Kepala Kelompok Staf Ahli Kapok Sahli Ko Armada 2 Laksma TNI Widianto Pudio Purnomo SHMH mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MT Opsla hadir pada upacara peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang dihelat di Gedung Gerahadi Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi inspektur upacara. Sementara peringatan tahun ini mengusung tema Korprikan Indonesia. Tema tersebut dihadirkan dengan harapan agar para anggota Korpri dapat lebih bersemangat dalam bekerja serta berkontribusi melayani kepentingan publik demi tercapainya pembangunan nasional. Sambut Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023, Ko Armada 2 gelar Binsat antar satuan. Dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023, Ko Armada 2 mengadakan lomba pembinaan satuan atau Binsat beregu antar satuan di jajaran Ko Armada 2. Di antaranya Satuan Kapal Eksorta Satkor, Satuan Kapal Amfibi Satvip, Satuan Kapal Selam Satsel, Satuan Kapal Bantu Satban, Satuan Kapal Cepat Satkat, dan Satuan Kapal Ranjau Satran Ko Armada 2 bertempat di dermaga di Selambair Ko Armada 2. Adapun materi dalam perlombaan Binsat diantaranya lomba dayung perahu karet, lomba triathlon, perlombaan renang estafet, dan lomba menembak. Sebelum pelaksanaan lomba dimulai, seluruh peserta melaksanakan pengecekan kesehatan. Sementara itu, di tempat terpisah, Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MT Opsla mengatakan bahwa lomba Binsat antar satuan tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan prajurit dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur serta sebagai bahan evaluasi dari hasil pembinaan satuan-satuan jajaran Ko Armada 2. Selain itu juga dapat meningkatkan kekompakan dan optimalkan pelaksanaan lomba untuk membawa nama baik satuan masing-masing. Sambut Hari Nusantara 2023 di Tidore, Pangko Armada 2 hadiri paparan kesiapan.
Panglima Komando Armada Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTer Opsla menghadiri paparan kesiapan TNI Angkatan Laut dalam rangka menyambut pelaksanaan Hari Nusantara tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM MTer Opsla bertempat di Gedung Neptunus Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kegiatan paparan Hari Nusantara tahun 2023 tersebut juga dilaksanakan secara video conference yang diikuti oleh jajaran TNI Angkatan Laut dan rencana kegiatan akan dipusatkan di kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Peringati Hari Armada Republik Indonesia, Koarmada 2 gelar baksos donor darah dan laksanakan pencanangan wisata TNI Angkatan Laut. Dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023, Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTer Opsla didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 2, Nyonya Penny Yayan Sofyan meninjau kegiatan bakti kesehatan donor darah dengan target sebanyak 500 pendonor yang dilaksanakan di Gedung Mandalika Kolat Armada 2 Surabaya. Usai melaksanakan peninjauan, Pangko Armada 2 mengikuti pencanangan program wisata TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto secara video conference bertempat di Museum TNI Angkatan Laut Ujung Surabaya. Kenang jasa para pahlawan, Koarmada 2 laksanakan tabur bunga. Dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023, Panglima Komando Armada 2, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTer Opsla didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 2, Nyonya Penny Yayan Sofyan memimpin upacara tabur bunga di laut yang berlangsung di Geladak KRI Dr. Suharto 990 yang bersandar di Dermaga Madura, Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 menyampaikan upacara tabur bunga di laut dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023 dengan bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2023, Kasko Armada 2, Laksma TNI Iswarto MTer Opsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTer Opsla membuka kompetisi debat bahasa Inggris yang diikuti oleh 11 tim yang terdiri dari prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan Koarmada 2, bertempat di Auditorium Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2 Ujung Surabaya. Lomba debat bahasa Inggris tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi prajurit dan PNS Koarmada 2 serta memberikan nuansa English environment di lingkungan Koarmada 2. Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTer Opsla mengikuti entry briefing Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan beberapa penekanan, yakni bekerja secara profesional, responsif menghadapi perkembangan situasi, dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta tidak bersikap arogan. Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTer Opsla menghadiri acara awarding Disnatalis Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2023 yang dihelat di Isyana Room Hotel Bumi, Surabaya. Dalam kesempatan ini, Pascasarjana Universitas Airlangga telah memberikan kepercayaan kepada Pangko Armada 2 untuk menerima penghargaan dengan kategori sebagai tokoh pendidikan berkelanjutan. Di waktu yang berbeda, Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTer Opsla menghadiri seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga dalam rangka Disnatalis Pascasarjana UNER bertempat di Gedung Asek Tower Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam seminar nasional ini, Pangko Armada 2 berkesempatan untuk menjadi keynote speaker dengan membawakan materi yang bertema Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Maju 2045.
Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla yang diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP menghadiri pelepasan latihan praktek Jalayuda Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-69 bertempat di Dermaga Madura Ko Armada 2. Guna mendukung latek tersebut, Ko Armada 2 dalam hal ini menerjunkan 3 armadanya, yakni kapal Republik Indonesia, antara lain KRI I Gusti Ngurah Rai 332, KRI Sultan Iskandar Muda 367, dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 335. Nantinya, para taruna akan melaksanakan pelayaran selama 21 hari. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMP MTR Opsla mendampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Erwin S. Alde Dharma meninjau dan melaksanakan tur fasiliti bertempat di Museum Pusat TNI Angkatan Laut Ujung Surabaya. Melalui sambutannya, Wakasal menyampaikan bahwa dengan adanya Museum TNI Angkatan Laut ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang TNI Angkatan Laut serta menumbuhkan jiwa kebaharian dan kemaritiman. Revision berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik seputar Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi Ko Armada 2. Ko Armada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Charles Feva, Jaya Mahi.